kemudian ini ada yang namanya peluang suatu kejadian. Apa itu peluang suatu kejadian? Nah, kita baru masuk nih ke peluangnya. Tadi kita sudah menghitung ruang sampel, terus kita belajar apa itu ruang sampel, seperti apa. Terus ini kita baru masuk ke peluang suatu kejadian. Jadi, di sini ada catatannya, pembahasan mengenai peluang itu dibatasi pada ruang sampel dengan jumlah anggota yang berhingga. Jadi, ruang sampel ini, jadi ruang sampelnya itu harus yang berhingga atau finite. Kalau tak hingga, itu beda lagi nanti. Nah, bobot atau peluang yang memiliki rentang nilai dari 0 hingga 1 itu digunakan untuk mengevaluasi kemungkinan terjadinya keluaran atau outcome tertentu dari suatu percobaan statistik. Jadi, di sini kita melihat nilai dari si peluang itu antara 0 sampai 1. Kalau nilainya itu lebih dari 1, itu berarti salah gitu ya. Karena kita melihat peluang munculnya suatu kejadian seperti itu, keluaran suatu kejadian. Nah, kita angkanya itu si peluang itu adalah antara 0 sampai 1. Dengan kata lain, setiap anggota dari suatu ruang sampel itu memiliki peluang tertentu untuk terjadi, dan jika peluang tersebut dijumlahkan untuk semua anggotanya, itu nilainya harus 1. Jadi, misal nih, kita punya suatu ruang sampel. Setiap anggota dari ruang sampel itu memiliki probabilitas atau peluang masing-masing untuk keluar gitu, untuk menjadi keluaran. Nah, dari setiap masing-masing elemen ini, kalau kita jumlahkan semua peluangnya, itu totalnya atau jumlahnya itu harus 1 gitu. Nah, terus untuk titik-titik di luar ruang sampelnya yang ada di dalam S itu berarti probabilitasnya 0 karena dia tidak masuk ke dalam si ruang sampel gitu. Jadi dia termasuk kejadian yang tidak mungkin terjadi karena dia ada di luar ruang sampelnya gitu. Nah, ingat lagi bahwa kejadian itu merupakan himpunan bagian dari si ruang sampel. Akibatnya, untuk menghitung peluang suatu kejadian, atau kita tulisnya dengan PA atau peluang dari A, kejadian A, itu jumlahkan peluang untuk setiap titik sampel di dalam A-nya. Nah, berdasarkan penjelasan yang tadi, yang tentang peluang suatu kejadian, berikut ada 3 aksioma tentang peluang. Yang pertama, probabilitas dari S atau si ruang sampel keseluruhan itu harus sama dengan 1 gitu. Karena tadi penjumlahan dari peluang setiap elemennya itu harus 1 ya. Terus probabilitas himpunan kosong berarti itu sama dengan 0 karena nggak mungkin terjadi sesuatu ya kan, karena himpunannya kosong. Terus yang ketiga, probabilitas dari A, dari suatu kejadian, peluang dari A itu nilainya antara 0 sampai 1. Ini sesuai yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya gitu. Jika setiap anggota dari suatu ruang sampel itu memiliki kemungkinan yang sama untuk terjadi suatu percobaan statistik, maka probabilitas dari A, kita bisa menghitung peluang dari si A itu sama dengan banyaknya A, banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya S. S itu adalah isi semua ruang sampelnya, banyaknya anggota ruang sampelnya. Jadi NA per NS seperti itu. Kita mengambil suatu koin, kita mau ngelempar sebanyak 2 kali, terus disuruh menentukan peluang setidaknya 1 muka terjadi. Nah, berarti kita harus menghitung nih peluang dari si munculnya muka 1 kali. Berarti kita harus nulis dulu. Dari sebuah koin pelemparannya sebanyak 2 kali, ruang sampelnya ada berapa kejadian. Setelah itu, peluang setidaknya muncul 1 muka itu ada berapa. Jadi tinggal NA, N kejadiannya dibagi dengan NS-nya. Seperti itu. Itu berarti peluang dari kejadian A gitu. Cukup jelas ya. Nah, untuk yang nomor 2 silahkan untuk dicoba sendiri. Nah, kemudian ini ada yang namanya hukum peluang. Jadi, peluang dari suatu kejadian itu dapat dihitung dengan mudah dengan memanfaatkan peluang kejadian lain yang sudah diketahui. Jadi, bisa aja nih kita nggak perlu menghitung kejadian yang harusnya kita mau hitung kejadiannya. Kita bisa juga menghitung peluang dari kejadian A dengan melihat banyaknya kejadian B yang sudah diketahui gitu. Hal ini berlaku ketika kejadian yang dimaksud
bisa direpresentasikan sebagai gabungan dari dua kejadian atau komplement dari suatu kejadian. Jelas ya kalau ini ya. Jadi bisa juga nih kita menghitung A dari si B asalkan A ini komplemennya dari si B atau A adalah gabungan dari B gitu. Nah, ini definisinya. Misalkan dua kejadian A dan B itu dikatakan mutually eksklusif jika A iris B itu sama dengan himpunan kosong. Jadi, maksud dari mutually eksklusif ini adalah himpunan A dan himpunan B itu irisannya nggak ada gitu atau kosong. Jadi artinya A dan B itu tidak dapat terjadi pada waktu yang bersamaan karena dia tidak mempunyai irisan. Jadi dikaitkannya dengan jika dikaitkan dengan himpunan, kita sebut A dan B itu adalah himpunan yang saling lepas. Nah, selanjutnya, yang teorema selanjutnya ini, jika A dan B itu menyatakan dua kejadian, maka probabilitas dari A gabung B itu sama aja dengan probabilitas A, peluang dari A ditambah peluang dari B dikurang dengan peluang A iris B. Gitu. Nah, akibatnya dari teorema tersebut, kita punya A dan B itu adalah dua kejadian yang mutually eksklusif. Maka, peluang A gabung B itu sama aja dengan peluang A ditambah dengan peluang B karena irisannya nggak ada kalau mutually eksklusif gitu, ya kan? Nah, untuk yang nomor 2, misalkan A1, A2 sampai AN itu adalah kejadian-kejadian yang mutually eksklusif. Berarti peluang dari gabungan semua kejadian itu, peluang dari kejadian A1, A2 sampai AN itu tinggal kita jumlahin. Peluang A1 ditambah peluang A2 dan seterusnya sampai tambah peluang AN gitu ya. Untuk teorema yang ini untuk komplement. Jadi misalkan A dan A aksen itu adalah kejadian yang saling komplement. Jadi A itu komplement dari A aksen atau A aksen komplement dari si A. Maka peluang dari si A aksen itu kita bisa hitung dari peluang si A. Berarti tinggal kita kurangin aja karena peluang semua kejadiannya itu adalah satu, semua ruang sampelnya itu satu jumlahnya, berarti peluang dari komplement A itu sama aja dengan satu dikurang dengan peluang dari kejadian A. Ini ada beberapa contoh dari hukum-hukum peluang yang sudah kita pelajari tadi. Nah, ini beberapa contoh sederhana bisa dipakai. Nah, sekian beberapa penjelasan mengenai peluang dan yang sebelumnya tentang pendahuluan statistika.